Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari session start, session unset, session destroy. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari pengertian, kegunaan, manfaat, dan penggunaan atau analogi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari pengertiannya dulu teman-teman. Jadi di session start ini untuk penjelasannya itu yaitu untuk memulai atau melanjutkan session yang sudah ada. Nah, di session start ini harus dipanggil di awal script untuk mengakses variable session. Tanpa session start ini itu tidak bisa mengakses dan mengubah data session ya. Dan biasanya session start ini digunakan untuk suara itu. Jadi di session start ini biasanya digunakan untuk digunakan untuk login ya, from login gitu, biar bisa connect gitu ke database atau bisa dimunculkan di dalam webnya. Lalu di session unset ini yaitu untuk menghapus semua variabel session yang ada. Ya, biasanya session unset ini untuk membersihkan data session yang maksudnya membersihkan data session tanpa menghentikan session itu sendiri. Jadi session unset ini itu walaupun menghapus semua variabel tapi itu tidak menghentikan session. Lalu selanjutnya session destroy. Session destroy itu untuk menghentikan session yang sedang berjalan dan menghapus semua data. Jadi di session destroy ini itu untuk mengakhiri session sebelumnya. Dan session destroy ini menghapus semua session ID dan semua data session. Biasanya session destroy ini digunakan untuk logout ya. Jadi ketika user sudah logout maka semua data dari user itu dihilangkan gitu. Jadi user yang lain itu tidak bisa mengakses ataupun menampilkan data user tersebut. Jadi jika ingin mengakses lagi kalian harus login lagi. Lalu penggunaan ya. Jadi penggunaan ini biasanya itu digabungkan dari session start, session unset, dan session destroy ya. Biasanya digunakan gabungan, yaitu yang pertama itu session start dulu ya. Nah, lalu session unset. Unset itu menghapus data session tapi data ID itu masih tetap ada gitu. Jadi cuman menghapus semua data session ya, semua data session sebelumnya, tapi data session ID itu masih ada, data ID-nya itu masih ada. Berarti itu menghapus semuanya enggak ya? Jadi di session unset ini itu memastikan bahwa semua data session dihapus. Lalu session destroy ini menghentikan session sepenuhnya ya, termasuk menghapus session ID. Jadi di session unset itu masih ada ID. Ketika digunakan session destroy maka session ID itu dihapus.
jika digabungkan yaitu untuk menghindari akses data lama ya. Menghindari akses data lama dan memastikan bahwa user tidak memiliki akses lagi ke data session sebelumnya. Ini juga penting untuk keamanan dan privasi ya teman-teman. Bentar. Lalu analogi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini mungkin bisa apa ya? Bisa pemahaman kalian bisa lebih paham mengenai session start, session onset dan session destroy ya. Melalui analogi ini semoga kalian dapat mengerti ya, dapat paham. Jika kalian belum paham silahkan cek akun TikTok Kagum. Jadi analoginya itu seperti ini. Session start itu kita misalkan dulu ya. Session start itu kita posisikan dulu ini sebagai user ya. Saya ingin mengakses atau ingin pergi ke sebuah tempat gym ya, tempat gym. Saya itu ingin ke tempat gym, saya datang ke sana, saya bayar, lalu saya bawa barang nih ya, bawa barang dan ingin meletakkan barang tersebut di locker. Nah, session start ini yaitu session start ini jadi saya itu mempunyai kunci ya, jadi saya diberi kunci oleh petugasnya, saya diberi kunci untuk membuka locker ya, locker gym. Lalu ketika kita udah membuka, kita cek apakah ada barang yang masih ada di dalam locker. Jika masih ada, kita keluarkan terlebih dahulu. Lah itu adalah session unset. Analogi di sini session unset itu untuk mengeluarkan semua barang dari locker, tetapi locker itu masih terbuka, belum dikunci lagi ya, belum dikunci lagi mas. Berarti artinya apa? Artinya itu locker itu masih bisa digunakan. Lalu session destroy ya. Session destroy ini yaitu tadi untuk mengunci barang. Ketika kita sudah menyimpan barang bawaan di dalam locker, kita bisa mengunci locker tersebut. Ketika kita sudah mengunci locker tersebut, locker tersebut hanya bisa diakses oleh user, oleh saya gitu, lockernya. Jadi proses lengkapnya itu seperti ini. Ketika saya selesai berolahraga, saya mengeluarkan semua barang dari locker. Itu artinya apa? Itu artinya session unset ya. Kemudian menutup dan mengunci. Berarti artinya apa? Session destroy. Nah, terus ini memastikan bahwa locker kosong dan tidak ada yang bisa mengaksesnya sampai saya membukanya lagi, yaitu dengan session start. Begitu teman-teman. Jadi seperti ini. Session start itu untuk membuka locker dan menyimpan barang-barang di situ. Dan session unset itu mengeluarkan barang mengeluarkan semua barang, tapi masih bisa digunakan. Locker itu masih terbuka dan masih bisa digunakan, artinya itu masih bisa untuk menyimpan lagi. Lalu session destroy itu untuk mengunci. Ketika kita sudah memasukkan barang bawaan ke dalam locker ke dalam locker, kita itu mengunci ya, menutup dulu, habis itu mengunci. Dan
locker tersebut tetap terkunci sampai kita membukanya kembali session start gitu. Fungsi manfaat ya dari ketiga fungsi tersebut yaitu fungsi session start itu akan memulai atau melanjutkan session yang ada. Manfaatnya adalah kemungkinan Anda untuk menyimpan dan mengakses data session selama sesi berlangsung. Misalnya Anda dapat menggunakan session untuk menyimpan informasi login atau yang lainnya gitu. Lalu manfaat session unset itu menghapus variabel-variabel yang terdaftar dalam session. Dengan kata lain, ia mengosongkan variabel lokal session tetapi tidak mempengaruhi data session yang ada. Walaupun kosong, tapi itu tidak mempengaruhi session yang ada gitu. Tidak mempengaruhi data session yang disimpan di penyimpanan session. Manfaatnya itu memungkinkan kita untuk menghapus variabel session tanpa menghancurkan session itu sendiri. Jadi di session unset ini kita bisa mengedit gitu ya bahasanya ya. Nah, session destroy ini fungsinya menghancurkan semua data yang terkait dengan session saat ini. Ini termasuk menghapus variabel session dan mengakhiri session itu sendiri. Manfaatnya adalah memastikan bahwa semua data session itu terhapus, dan ketika sudah terhapus maka user atau pengguna itu harus membukanya kembali atau login kembali untuk memulai sesi baru. Oke, jadi mungkin itu saja ya. Apa saya perlu perlihatkan codingannya biar kalian paham? Sebentar saja ya. Sebentar teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya penggunanya teman-teman. Nah, di sini saya taruh session start, session unset, session destroy ini untuk logout ya. Jadi proses itu biasanya digunakan untuk logout. Di sini session start ya, saya membuka kunci atau membuka locker. Session unset itu menghapus variabel-variabel session ya, tapi tidak mempengaruhi data session itu sendiri. Lalu session destroy di sini untuk mengunci locker gitu. Nah, di sini ada ada if else. Jadi jika role-nya itu admin ya, logout itu role-nya admin, maka itu lokasinya ke login. Kita disuruh login kembali. Jika saya selain admin else ya, kita disuruh ke halaman utama. Oke, kita implementasikan dulu atau kita review sedikit ya. Ini saya permisalkan dulu login ya. Ini login, ketika saya baca login maka session start itu aktif ya, aktif, aktif. Lalu saya di session unset ini itu misalkan kalian itu ingin menyimpan barang ya, di sini saya permisalkan menjadi saya ingin order gitu. Saya ingin order di sini dengan nama welele gitu, welele.
kita permisalkan dulu aja teman-teman. Kita isi arang aja ya teman-teman. Oke, ketika kita buy ya, maka session unset ini itu kita memasukkan barang ya, memasukkan barang ke locker gitu. Buy, kita masukkan barang ke locker. Lalu ini sudah masuk ya, belele. Lalu ketika saya ingin keluar gitu ya, saya ingin mengunci, maka saya tinggal klik logout ini. Maka saya diarahkan ke halaman utama karena saya akun wele tadi itu berupa atau role-nya itu member ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya penjelasan mengenai session start, session unset, dan session destroy. Semoga kalian paham ya. Jika paham, kalian bisa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Oke, tunggu saja kemungkinan nanti saat video selanjutnya saya akan review website saya, karena website saya ini hampir jadi ya teman-teman. Oke, thank you banget yang sudah nonton. See you, bye bye.